Shalom, Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur atas kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini juga Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti, memahami, dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Markus pasal 11 ayat 21 sampai 26. Markus pasal 11 ayat 21 sampai 26. Perikop di atas, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, demikianlah bacaan dari ayat renungan kita dalam kitab Markus pasal 11 ayat 21 sampai 26 ini. Ada suatu percakapan dialog antara murid Tuhan Yesus yakni Petrus, dan Yesus disebut sebagai rabi atau guru. Dalam percakapan ada sesuatu hal yang menarik. Dikatakan dalam perikop sebelumnya ayat 12 sampai 14, yakni Yesus mengutuk pohon ara. Pada saat itu, Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Dikatakan pada saat itu Yesus merasa sangat lapar. Dari jauh, Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun dan ada sedikit yang Tuhan Yesus harapkan, ya, akan pohon ara tersebut karena sudah berdaun. Yesus harapkan kalau pohon ara tersebut menghasilkan buah, akan tetapi sebaliknya yang Tuhan Yesus tidak mendapatkan apa-apa karena memang dasarnya bukan musim buah ara. Tetapi Yesus mengutuk pohon ara tersebut. Jangan lagi seseorang pun makan buahmu selama-lamanya. Pada saat itu murid-murid mendengarkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam perikop sebelumnya, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara karena pohon ara tersebut tidak menghasilkan buah. Di dalam perikop yang kita baca bahwa ada percakapan dialog yang terjadi antara Petrus dan Yesus. Di mana pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya, Petrus melewati dengan murid-muridnya, Petrus melewati pohon ara tersebut. Petrus teringat akan apa yang terjadi kalau pohon ara yang telah dikutuk sudah kering. Maka Yesus langsung menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dunia ini, kita hidup dalam panggilan untuk memilih. Sebagai contoh, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi tidak lupa kita harus memilih.
memilih untuk menjadi anak-anak Allah yang biasa-biasa saja atau menjadi anak-anak Allah untuk berbuah. Di dalam kitab adanya begitu banyak menceritakan tentang 9 buah Roh Kudus. Ketika kita dipanggil menjadi anak-anak Allah, kita harus menentukan pilihan kita dan pastikan pilihan kita adalah pilihan yang terbaik dan berguna. Di balik peristiwa pohon ara yang dikutuk, Tuhan Yesus memakai untuk mengajarkan suatu hal kepada kita. Orang-orang dipanggil menjadi anak-anak Allah dari berbagai suku dan bahasa yang percaya kepadanya. Di satu sisi Tuhan tidak berkenan ketika kita anak-anak Allah tidak menghasilkan buah. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus menginginkan kita menghasilkan buah di sepanjang musim kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memilih untuk menjadi anak-anak Allah yang baik dan berguna untuk menghasilkan buah di sepanjang musim hidup kita, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Untuk menghasilkan buah yang baik dan berguna di sepanjang musim hidup kita, ada beberapa hal yang dapat kita petik dalam kitab Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26 ini, yaitu pertama, tidak bimbang hati dan berdoa. Ayat 22, ayat 23 sampai 24. Tidak bimbang hati sering diidentikan dengan orang yang tidak tergoyahkan. Dan orang tidak tergoyahkan adalah orang yang keras kepala. Kalau pilihannya A, tetap A. Meskipun ada banyak pilihan yang diberikan masukan untuk memilih yang lain, tetapi orang tidak bimbang hatinya tidak bimbang tetap memilih A. Ada kalanya kita menempatkan diri kita untuk menjadi orang tidak tergoyahkan, supaya kita tidak bimbang di jalan Tuhan. Akan tetapi dalam Alkitab mengajarkan, orang tidak bimbang itu harus percaya apa yang dikatakannya itu harus terjadi. Maka di dalam panggilan menjadi anak Allah, kita memilih untuk berbuah di sepanjang musim hidup kita. Tidak bimbang hati dan harus percaya apa yang kita katakan harus terjadi. Hal itu menunjukkan perbuatan dan iman kita kepada Tuhan Yesus melalui doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, memilih menjadi anak Allah, hidup dalam tidak bimbang hati untuk menghasilkan buah adalah suatu perkara yang tentu tidak mudah kita jalani. Karena ada berbagai banyak hambatan, cara iblis untuk menggoyahkan hati kita untuk beriman kepada Tuhan. Ada ungkapan yang Tuhan Yesus pakai. Yang pertama, ungkapan gunung. Gunung menggambarkan penghalang atau hambatan untuk tidak menghasilkan buah dan harus dibuang. Jika selama ini ada banyak gunung-gunung atau masalah pribadi dalam hidup kita, membuat kita susah melangkah dan bergerak, seakan-akan membuat hidup kita untuk berdiam di tempat dan malas melakukan apa-apa. Terlanjur enak di zona yang nyaman kita, maka buang gunung-gunung atau masalah yang menghambat atau menghalang kita untuk berbuah. Kalau sudah kata dibuang, artinya Tuhan Yesus menekankan ada satu hal yang tidak berguna. Ketika kita dengan tekad hati dan dengan tidak bimbang hati untuk berbuah menghasilkan buah, kita meminta tuntun Roh Kudus melalui permohonan doa agar kita sebagai anak-anak Allah ingin menghasilkan buah di musim sepanjang hidup kita dengan penuh percaya keyakinan kepadanya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Langkah yang kedua adalah mengampuni di ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu
yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, langkah kedua yaitu perihal mengampuni. Sebagai orang percaya, kita sering uh, mendengarkan kata atau sering mendengarkan yaitu ajaran tentang doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami bukan hanya sekadar doa, tetapi ada begitu banyak mengandung makna kehidupan kita, salah satunya perihal mengampuni. Demikian dalam halnya kitab Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26 ini terselip ada kata mengampuni. Dalam dunia psikologi, jika kita ingin memulai kehidupan baru, maka satu hal yang harus kita lakukan yaitu mengambil langkah mengampuni. Begitu juga sebaliknya dengan kerohanian kita. Jika kita ingin menghasilkan buah di sepanjang musim hidup kita, kita juga tidak lupa mengambil langkah mengampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus menekankan kata mengampuni sebelum kita menghasilkan buah? Bapa kita di surga mengajarkan kita tentang perihal, yaitu mengampuni. Bagaimana dia mati di kayu salib untuk menyelesaikan dosa kita. Ada kasih yang begitu sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu mengampuni. Tuhan mengampuni segala dosa kita di atas kayu salib. Dikatakan, ampunilah dahulu hatimu terhadap seseorang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin bahwa kita di sini semuanya tidak terluput memiliki luka di masa lalu. Kita yang terluka oleh keluarga, rekan kerja, sahabat, teman, pasangan hidup, anak-anak, dan lain-lain. Ketika kita tampung semua luka dalam hidup kita, ada sewaktu-waktu kita tidak kuat. Kita perlu Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kita perihal mengampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang hidup tidak mengampuni, meskipun ingin berbuah, tidaklah sama dengan orang yang mengampuni, karena akan tampak pada buah yang mereka hasilkan. Tuhan Yesus mengingatkan kita, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menghasilkan buah yang baik, harum dan manis di sepanjang musim hidup kita. Maka dari itu, mari kita memulai mengampuni untuk memperoleh buah yang baik, harum dan manis tersebut. Sama seperti halnya ungkapan yang Tuhan Yesus katakan gunung beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut, karena sekali lagi gunung adalah ungkapan masalah atau hambatan buat kita berbuat. Nah, jadi seperti dalam background yang diberikan ada gambaran buah yang begitu tampak menarik, warnanya merah, ya. Jadi kalau kita melihat buah yang tampak menarik, warna merah itu sangat menarik hati kita. Buah yang kalau yang sudah merah, harum, manis, tentu orang-orang sangat senang, ya, dalam menikmati rasa buah tersebut. Tetapi jika buahnya sudah warnanya tidak menarik, rasanya asam kecut, atau ada rasa pahit dan sebagainya, tentu orang-orang tidak senang akan memakan buah tersebut. Jadi kesimpulan bagi kita adalah dengan demikian, dari peristiwa pohon ara, sudahkah selama ini musim hidup kita menghasilkan buah, dan buah seperti apa yang sudah kita hasilkan? Marilah kita merenungkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam hidup berbuah kita harus tidak bimbang hati, berdoa, dan mengampuni. Karena Tuhan tidak ingin kita anak-anaknya menghasilkan buah yang tidak baik, buah yang busuk, asam, pahit, dan tawar, atau hambar. Tetapi biarlah kita menghasilkan buah yang baik, buah yang harum, buah yang manis, sehingga berguna bagi orang. Tetapi biarlah kita berjumpa dengan Tuhan kita sudah menghasilkan yang harum, menghasilkan buah yang harum,
dan manis di hadapan Tuhan. Dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 22 bagian A mengatakan, tetapi jika aku harus hidup dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Jadi, jika kita hidup dunia ini, berarti kita bekerja memberikan buah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur Tuhan, kami telah mendengarkan renungan firman-Mu yang singkat ini. Biarlah renungan firman-Mu yang singkat ini Tuhan mengingatkan kami terus kembali bahwa hidup kami bukan hanya sekadar percaya, bukan hanya sekadar beribadah kepadamu, bukan hanya sekadar memuji kebesaran nama-Mu, tetapi di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, kami boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Buah untuk memberitakan Injil, buah menarik orang untuk percaya kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau memakai setiap kami supaya kami boleh membawakan buah yang terbaik untuk Tuhan melalui setiap proses dan perbuatan dalam kehidupan kami yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan di dalam kasih nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan dan menjadi renungan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam, Tuhan Yesus memberkati.